kabar kalian semua? Kakak berharap adik-adik semua sehat selalu ya. Saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama. Walaupun jarak kami berjauhan, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan memulaikan ibadah kami dengan puji-pujian. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Mari kita katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku
Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau berkati kami, biarlah kami bisa memahami dan mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Cerita firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 60. Tema kita pada pagi hari ini tentang mengampuni. Kakak akan bercerita tentang seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus ini adik-adik, awalnya dia dipilih menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dari beberapa nama Stefanuslah yang dipilih untuk menjadi pelayan. Ketika Stefanus menjadi pelayan, dari situlah firman Tuhan semakin tersebar. Stefanus pun penuh dengan kuasa karunia. Dia mengadakan mukjizat-mukjizat di antara orang banyak. Tetapi adik-adik, pekerjaan Stefanus ini tidaklah semua orang menyukainya. Ada beberapa orang yang sangat benci sama dia. Orang-orang ini memfitnah Stefanus. Mereka menyebarkan cerita yang jelek-jelek terhadap Stefanus. Orang-orang itu kesal sekali. Pada waktu itu, orang-orang itu menangkap Stefanus dan dia dibawa ke hadapan mahkamah agama. Orang-orang itu pun mempunyai saksi palsu. Dan saksi palsu itu berkata, "Ya, kami sudah mendengar perkataan Stefanus tentang yang tidak baik. Salah satunya adalah dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini." Aduh adik-adik, bagaimana ya kalau kita difitnah seperti itu? Iya, pasti kita sedih, marah, sakit hati ya, kesel banget. Kenapa sih aku difitnah seperti itu? Padahal aku tidak melakukan yang seperti itu. Pasti kita marah banget ya adik-adik ya. Ketika saksi palsu itu sedang berbicara, orang-orang yang di dalam mahkamah agama itu menatap ke Stefanus. Mereka melihat muka Stefanus itu seperti seorang malaikat. Lalu imam besar itu berkata kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Nah adik-adik, saatnya nih Stefanus mau membela diri. Stefanus bercerita kepada orang-orang yang ada di dalam mahkamah agama itu tentang leluhur kita Abraham. Dari Abraham belum menetap di Haram, Abraham belum memiliki apa-apa, tetapi Allah berjanji kepada Abraham bahwa tanah ini menjadi kepunyaanmu dan menjadi kepunyaan turunanmu. Stefanus terus bercerita sampai Abraham memiliki keturunan. Stefanus terus bercerita adik-adik, dia terus membela dirinya. Ketika Stefanus terus bercerita di hadapan orang-orang yang ada di dalam mahkamah agama itu, orang-orang yang membencinya tadi semakin kesal kepada Stefanus. Mereka semakin marah. Mereka membenci Stefanus. Dan orang-orang itu membawa Stefanus keluar dari mahkamah agama. Mereka menyiksa Stefanus. Tetapi adik-adik, dengan penderitaan yang diterima Stefanus, dia tidak marah. Dengan kuasa yang dia punya, Roh Kudus yang ada padanya, dia melihat ke langit adik-adik. Dia melihat ada kemuliaan Allah.
Dan ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan Stefanus berkata, "Sungguh saya melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dan orang-orang tadi menutup telinga mereka, adik-adik. Mereka tidak mau mendengar. Mereka semakin marah. Mereka menyeret Stefanus. Orang-orang itu sibuk melemparinya. Mereka mau membunuh Stefanus. Tetapi adik-adik, sebelum Stefanus meninggal, dia berdoa dan berlutut. Dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dengan suara nyaring, Stefanus berkata, "Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah perkataan itu, adik-adik, Stefanus terbunuh dan dia meninggal. Adik-adik, apa yang kita ambil dalam cerita hari ini? Ya, betul adik-adik, kita harus menjadi manusia pengampun, anak-anak Tuhan yang baik, tidak dendam. Sesakit apapun fitnah orang kepada kita, kita harus memaafkan orang-orang itu. Karena Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus penuh dengan kasih, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang pembenci. Dan di dalam doa Bapa kami juga adik-adik, ada kata-kata, "Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah adik-adik, kalau kita mau diampuni Tuhan, biar kita masuk surga, biar kita tidak punya dosa lagi, berarti kita harus mengampuni terlebih dahulu. Kita harus memaafkan yang berbuat salah kepada kita. Kita harus mengampuni adik kita, abang kita, atau teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita. Jadi, kita hari ini harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan ampun. Jangan menjadi anak-anak Tuhan pembenci. Demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan kita ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau bacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini adik-adik terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Adik-adik kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pagi ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini, biarlah kami perbuat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kakak yakin hari ini kita semua diberkati Tuhan oleh firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, mari kita berdoa, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan telah menolong menyertai kehidupan kami. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam hidup kami, hingga kami bisa beribadah bersama-sama walaupun lewat online, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati adik-adik kami yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati keseharian mereka, sekolah mereka, hingga mereka semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Anak
anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita telah selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ya Ahu.